Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Narmi Channel. Pertanyaan tentang pembuktian keberadaan adanya Tuhan adalah suatu pertanyaan yang paling mendasar yang telah diajukan oleh manusia sejak zaman purba. Dan memang tidak ada satu jawaban tunggal yang memuaskan terhadap semua orang. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang melibatkan sebuah keimanan, kepercayaan, dan pengalaman pribadi. Saya dapat mengambil kesimpulan seperti itu karena saya sudah membuat beberapa video yang menunjukkan atau membuktikan bahwasanya keberadaan Tuhan itu memang benar ada. Ada 3 video kurang lebihnya. Tapi di dalam kolom komentarnya itu masih banyak yang mempertentangkan atau mengingkari pembuktian-pembuktian yang saya buktikan. Dalam video kali ini kita akan mencoba membuktikan lagi satu persatu dari yang sudah ada di dalam video saya. Lah, sebelum kita menuju atau sebelum kita mengarah di dalam pembuktian keberadaan Tuhan itu ada atau tidak, kita atur kerangka berpikir kita dulu. Kerangka pikir yang bagaimana? Kita mulai dari apa yang dimaksud dengan logik dan apa yang dimaksud dengan rasional. Oke. Logik atau logika itu adalah cara berpikir yang sistematis, rasional, dan masuk akal. Logika ini adalah suatu alat yang kita gunakan untuk menganalisis informasi, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan. Itu logik atau logika. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rasional? Rasional secara sederhana berarti sesuatu pengetahuan atau sesuatu ilmu yang berdasarkan akal sehat, logika, dan pertimbangan yang masuk akal. Oke, sudah ya di situ ya. Tahu perbedaan antara logika dan rasional. Setelah itu kita masuk tentang pengertian apa yang dimaksud dengan ilmiah. Ilmiah adalah karena kita akan membuktikan bahwasanya Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Tentu kita akan memberikan suatu pengertian. Apa yang dimaksud pengertian ilmiah itu? Yaitu ilmiah adalah suatu sifat atau karakteristik yang melekat pada sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan ilmiah jika memiliki dasar pada metode ilmiah. Metode ilmiah yang bagaimana? Yaitu suatu proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan. Nah, digarisbawahi untuk memperoleh pengetahuan yang valid. Oke. Ya. Saya akan bawa yang lebih dalam. Pengetahuan yang valid itu tidak selalu didapatkan hanya melalui panca indera kita. Butuh bukti, banyak konsep yang kita pahami itu tidak memiliki bentuk fisik. Tidak memiliki bentuk fisik yang bisa kita lihat atau kita raba. Contohnya, konsep dasar tentang ilmu matematika, konsep dasar tentang angka. Ada juga contoh lagi konsep filsafat atau bahkan konsep cinta. Konsep matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 itu tidak perlu dibawa ke pembuktiannya, kebenaran pembuktian dari 1 tambah 1 sama dengan 2 itu tidak perlu kita membutuhkan diraba, dilihat, membutuhkan panca indera, tidak perlu dibawa ke lab untuk membuktikan kebenaran 1 tambah 1 sama dengan 2.
Tapi kita bisa memahami konsep-konsep seperti ini itu melalui pemikiran dan logika, bukan hanya pengalaman indrawi. Itu konsep-konsep. Jadi di sini bisa dibuktikan ilmiah itu selamanya tidak berdasarkan empiris. Saya ulang lagi ya. Dalam pengertian ilmiah tadi dijelaskan bahwasannya untuk memperoleh pengetahuan yang valid. Nah, sedangkan pengetahuan yang valid itu bisa didapatkan itu tidak melulu melalui panca indera kita. Pengetahuan yang valid itu banyak konsep yang kita pahami tidak memiliki bentuk fisik yang bisa kita lihat atau kita bisa raba. Itu banyak sekali pengetahuan yang valid tapi tidak memerlukan panca indera untuk memahami itu. Nah, seperti saya contohkan lagi konsep dasar matematika, filsafat, atau bahkan konsep cinta dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwasannya ilmiah itu tidak selamanya berdasarkan empiris. Oke, paham ya di sini. Oke. Terus banyak yang bilang bahwasannya filsafat itu tidak ilmiah, filsafat itu hanya dongeng, filsafat itu hanya angan-angan seseorang saja, filsafat itu malah membuat orang bodoh dan lain sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, hati-hati dengan orang yang berkata seperti ini. Karena orang yang berkata seperti ini biasanya tidak paham apa yang dimaksud dengan filsafat itu sendiri. Filsafat itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang memang sering sering dianggap sebagai dua bidang yang terpisah dengan ilmu pengetahuan. Banyak orang beranggapan seperti itu, tapi pada kenyataannya kalau kita bisa melihat tentang apa yang dimaksud dengan filsafat itu lebih dalam, tentu kita akan menemukan berbagai banyak titik temu di antara keduanya, yaitu filsafat dengan ilmu pengetahuan yang ilmiah itu tadi. Coba kita lihat ketika ada yang namanya filsafat ilmu. Ya, filsafat ilmu. Filsafat ilmu apa? Filsafat ilmu adalah sesuatu pemikiran yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang metode ilmiah, objektivitas, dan kebenaran. Lah, itu filsafat ilmu, itu sesuatu ilmu, suatu pengalaman, suatu pengetahuan yang merumuskan konsep-konsep pertanyaan, konsep-konsep pertanyaan yang digunakan untuk menunjukkan metode ilmiah itu sendiri. Nah, dari sini kan menunjukkan bahwasanya filsafat itu memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan ilmu pengetahuan. Nah, terus ada seseorang yang mempertanyakan filsafat itu tidak ilmiah. Nah, yang menyusun kerangka berpikir seseorang itu menjadi ilmiah itu filsafat. Sesuatu yang menyusun ilmiah dikatakan tidak ilmiah, rasional enggak kira-kira? Tentu tidak rasional. Sesuatu yang menyusun ilmiah, saya ulang lagi, sesuatu yang menyusun itu menjadi sebuah ilmiah, itu dikatakan tidak ilmiah. Rasional enggak? Ya enggak rasional. Lah di sini Hawking di dalam teorinya ketika beliau menafikan adanya Tuhan, beliau di pendapat lainnya berpendapat bahwasanya filsafat telah mati. Filsafat telah mati. Padahal tanpa disadari apa yang memunculkan bukti empiris, bukti bahwasanya teori Hawking Big Bang itu, pengembangan teori Big Bang itu ada, itu ya berdasarkan filsafat. Nah, tapi di sisi lain beliau mengatakan filsafat mati. Hanya untuk apa menurut saya? Hanya untuk menegaskan pendapatnya bahwasannya di dalam penciptaan
Alam raya itu tidak membutuhkan entitas ilahi. Hanya untuk itu saja mematikan filsafat. Padahal yang mendasari cara berpikir Hawking itu ya filsafat. Masa filsafat sudah mati? Ya tentu tidak lah. Tuh. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu pengetahuan yang ilmiah itu bersumber, akar sumbernya itu dari filsafat. Itu kerangka berpikirnya itu dulu. Oke, setelah kita setuju di situ, kerangka pikir kita sudah sama, kita masuk tentang pertanyaan pembuktian Tuhan secara ilmiah. Oke, simak baik-baik. Untuk membuktikan sesuatu yang ilmiah, tentu kita harus tahu objeknya yang akan dibuktikan itu bersifat indrawi atau non-indrawi dulu. Ya. Untuk membuktikan sesuatu yang ilmiah itu loh. Kita harus mengetahui objek yang kita akan buktikan itu bersifat indrawi atau non-indrawi. Kalau objeknya itu bersifat indrawi, tentunya kita akan memerlukan panca indera, peraba, dan lain sebagainya untuk membuktikan virus itu ada, amoeba itu ada. Kita membutuhkan mikroskop, mata, penglihatan, dan lain sebagainya. Lah, untuk membuktikan objek yang non-indrawi, pembuktiannya dengan apa? Pembuktiannya dengan rasionalitas itu. Ya, pembuktiannya dengan rasionalitas itu. Nah, untuk membuktikan Tuhan, masuk mana? Indrawi apa? Non-indrawi. Tentu non-indrawi. Nah, untuk pembuktian Tuhan, tentunya kita menggunakan bukti ilmiah yang rasionalitas. Yang dimana di dalam rasio manusia untuk membuktikan Tuhan itu ada, itu berdasarkan adanya hukum kasualitas atau hukum sebab akibat. Oke, paham? Hukum sebab akibat yang dimana alam ini alam ini ada, seluruh alam ini ada, itu pasti ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Oke, saya sebagai seorang yang beragama, saya seorang yang percaya dengan Tuhan, tidak menafikan bahwasanya ada proses-proses di dalam pembuatan alam itu, tidak menafikan itu, dan itu bisa dibuktikan secara teori, secara ilmiah, yaitu teori Big Bang dan seterusnya yang ada ledakan dan lain sebagainya. Saya tidak menafikan itu. Lah, untuk membuktikan adanya Tuhan, maka diperlukan filsafat masuk di situ secara rasional kita. Lah, terus yang menggerakkan kekuatan Big Bang yang sedemikian rupa, itu siapa? Rasional kita berbicara seperti itu. Hukum kasualitas berbicara, rasional kita mengarah ke situ. Lah, tentunya kita akan berkesimpulan pada satu titik, yaitu penyebab yang tidak disebabkan yang lainnya. Kenapa tidak disebabkan yang lainnya? Saya ambil contoh. Misalkan ini banyak kamera. Lah, ada 10 kamera misalkan. Kamera 1 jangan dinyalakan sebelum kamera 2 dinyalakan. Kamera 2 jangan dinyalakan sebelum kamera 3 dinyalakan. Kamera 3 jangan dinyalakan sebelum kamera 4 dinyalakan, dan seterusnya. Coba pikir, apakah ada dari sekian banyak kamera yang akan nyala? Tentu tidak. Soalnya kamera 1 akan nyala disebabkan kamera 2. Nah, kalau sebab-sebab itu tidak ada ujungnya, penyebabnya, ya tentu kamera-kamera itu tidak akan nyala. Seperti juga dengan alam ini, kalau prosesnya terus ada penyebabnya, tentu alam ini tidak akan ada. Lah, maka di situ diperlukan satu entitas penyebab, yang dimana penyebab itu tanpa disebabkan yang lainnya, yaitu rasio kita berkesimpulan Tuhan yang Maha Esa. Terus ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Kenapa langsung berkesimpulan Tuhan?
Kenapa langsung berkesimpulan Tuhan? Kenapa enggak Doraemon? Kenapa enggak Sun Gokong? Kalau pengertian, gini jawabnya. Kalau pengertian Sun Gokong, Doraemon itu berdasarkan tokoh fiksi yang ada di televisi, ya tentunya ya kan rasio kita akan mempertanyakan lagi, soalnya tokoh fiksi itu ada pembuatnya. Itu kalau pengertian Doraemon, Sun Gokong dan lain sebagainya itu mengarah pada tokoh fiksi yang ada. Nah, tentu, siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan Doraemon, tokoh fiksi itu? Nah, rasio kita akan berterus dan seperti kamera tadi, tidak ada ujungnya. Tapi kalau Doraemon, Sun Gokong itu dimaknai adalah sebuah entitas yang tidak ada penyebabnya lagi, orang itu sudah percaya dengan adanya Tuhan. Itu cuma penamaannya saja, Tuhan Doraemon, Tuhan Sun Gokong dan lain sebagainya. Tapi intinya dia sudah percaya bahwasanya ada penyebab satu yang dimana penyebab itu tidak disebabkan oleh yang lainnya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Terus ada pertanyaan lagi. Terus siapa yang menciptakan Tuhan? Nah ini pertanyaan konyol sekali, pertanyaan kocak sekali. Kalau kita sudah, kenapa kocak? Kita mendeskripsikan Tuhan itu adalah sesuatu yang menciptakan. Nah, kalau sesuatu yang menciptakan itu dipertanyakan siapa yang menciptakan, berarti sesuatu yang menciptakan itu bukan pencipta dong. Itu sudah cacat logika pertanyaan seperti itu. Tentunya ya bukan pertanyaan yang ilmiah menurut saya, mempertanyakan sesuatu pencipta itu sebagai tolok ukur ada yang menciptakan lagi, itu bukan pertanyaan yang ilmiah. Dan dia akan muter-muter lagi, tidak ada hukum kasualitas, akan muter-muter saja. Dan rasio kita tidak akan menerima seperti itu. Soalnya rasio kita itu berpikiran bahwasannya sesuatu yang ada itu pasti ada penyebabnya. Lah, ketika sesuatu yang ada itu terus ada penyebabnya. Lah, sampai berkesimpulan bahwasanya ada satu sebab yang tidak disebabkan yang lain, yaitu Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Oke, sudah paham ya Sobat Ila? Nah, saya kira sebetulnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan tentang pembuktian Tuhan ini. Ada yang masuk dengan adanya Tuhan, pembuktian Tuhan, adanya pembuktian Tuhan itu berdasarkan moral yang universal, yang dimana seenggaknya itu di dalam otak kita itu ada ada cermin-cermin, lupa saya istilahnya. Nah itu yang bisa merumuskan hukum Hammurabi dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan bahas di video selanjutnya. Karena ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya seperti yang saya sebutkan tadi bahwasannya pertanyaan tentang keberadaan Tuhan itu adalah salah satu pertanyaan yang sangat purba sekali. Walaupun pertanyaan sangat purba karena pertanyaan keberadaan Tuhan itu pertanyaan mendasar manusia. Dan karena ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar, tentunya tidak ada jawaban yang tunggal atau jawaban yang memuaskan semua orang, karena ini adalah pertanyaan yang melibatkan keimanan, kepercayaan, dan pengalaman pribadi. Itu tadi saya tegaskan seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat. Ini hanya bab pertama. Kita akan lanjutkan nanti di video selanjutnya tentang hukum moral yang universal, bantahan kepada kaum ateis tentang moral yang universal. Tidak adanya moral universal itu. Oke Sobat Ila, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.